Komsos, salam jumpa bersama saya Romo Inolak BRPR. Pagi ini saya berada di Komplek Novisiat Nendok, tentu dalam situasi dan suasana yang berbeda. Tentu kita semua sudah tahu kepergian seorang sosok yang sangat kita cintai, Pater Johannes Edward, Provinsial SVD Timor. Saya pagi ini ditemani oleh kedua sahabat dekat. Ada Pater Tarsi, selamat pagi Pater. Pagi. Juga Pater Rekan, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ya, memang ini satu peristiwa hari ini yang kita sekarang lagi akan ceritakan ini memang sangat menyayat hati. Tentu kita semua sahabat Komsos ingin tahu tentang siapa itu Pater John, dan Pater Tarsi sebagai sahabat dekat akan bercerita tentang sosok yang saat ini. Pater lebih dekat dengan Pater John. Seperti apa Pater melihat sosok dari almarhum yang sangat dekat dengan Pater? Dari Pater John yang saya kenal terutama 1,5 tahun terakhir sebagai provinsial, saya dekat sekali dengan dia, terutama di Provinsial ini, dan dalam hubungan kerja juga saya boleh dikatakan tangan kanannya. Dan selama saya hidup bersama dengan dia saat pertama dia seorang pribadi yang sangat rendah hati sekali orang ini. Dalam melaksanakan tugas dia sangat menghargai kita. Padahal jabatannya sebagai provinsial sebenarnya dia punya hak untuk apa saja, tetapi dalam menjalankan tugasnya dia selalu tanya, konsultasi dengan kita dulu bagaimana. Sangat komunikatif. Beliau sangat komunikatif dalam menjalankan tugasnya sebagai provinsial, dan juga sangat menghargai orang. Di komunikasi tiap hari berjalan dengan lancar. Kami selama 1,5 tahun ini tidak pernah ada masalah serius yang terjadi, mungkin karena miskomunikasi tidak. Gaya berbicara seperti apa? Gaya berbicara dan Pater ketika berkomunikasi dengan Pater sendiri? Orangnya perasa, orangnya dan halus sekali dia. Tidak pernah kita dengar dia nada tinggi. Jadi betul-betul kalau komunikasinya sangat nyaman, sangat nyambung. Dan ini membuat kita akhirnya ya terbuka untuk ngomong, untuk sampaikan apa yang menjadi kendala atau apa. Jadi kalau ada pekerjaan apa, selalu ada konsultasi. Jadi ya, kita merasa bahwa sangat dekat. Ya, ataupun mungkin ada kesalahan misalnya dalam pekerjaan kita, dia tidak katakan bahwa itu, saya datang tanya dulu dia bagaimana ini begini. Jadi kita menyadari betul, dan kita dengan terbuka akan sampaikan apa yang menjadi penyebab. Tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan untuk dia. Ketika Pater mendengar tentang kematian beliau waktu itu, apakah Pater kaget, percaya atau tidak dalam peristiwa kematian ini? Saya dapat berita pertama itu saya tidak percaya, bahwa saya justru marah orang yang telepon saya, Bu Linda. Telepon menangis. Saya bilang, kamu menangis, kamu perempuan itu selalu bawa perasaan. Karena tidak percaya. Saya tidak percaya ini. Tapi setelah saya tiba di sana, Pater Karni sudah ada di sana. Karena Pater Karni satu-satunya SVD yang ada bersama beliau di sana. Pater Karni juga lihat saya bingung. Kami dua juga tidak komunikasi. Saya sudah lihat Pater dalam keadaan begitu, saya macam tidak, antara ya sedih juga tidak, mau menangis juga tidak, mau marah juga tidak, kehilangan kesadaran. Hanya bingung saya. Tidak yakin. Kenapa begini? Ini peristiwa kematian yang sangat mengejutkan. Dan kita semua tahu tentang peristiwa kematian seperti apa. Jadi ada Pater Karni yang sangat dekat waktu itu, saat kematian tahu lebih dekat. Pater Karni dengan cerita, katanya ada komunikasi awal ketika beliau dalam perjalanan ke rumah induk ini. Seperti apa Pater bisa menceritakan? Pertama, beliau tahu program novisiat, bahwa sebagian dari novis 2 mereka ada live in di WEKAM. Dan beliau tahu hari Sabtu pasti saya pergi jemput anak-anak. Ya, kami punya jadwal olahraga itu hari Selasa dan hari Sabtu. Sebelumnya dia WA saya, dia WA dalam bahasa Manggarai yang kurang lebih diterjemahkan. Dia bilang, adik, ini hari ini ke WEKAM kah? Lalu saya katakan tidak, Pater.
besok baru saya pergi ke sana karena misa pelepasannya, perpisahan dengan umat minggu sore, jadi minggu pagi baru saya pergi. Saya tahu maksud dari WA itu untuk memastikan bahwa apakah saya ada di sini. Kalau saya ada di sini berarti selanjutnya rutinitas biasa kami punya itu hari Selasa dan Sabtu itu main badminton. Bagaimana Pak Teddy suka sekali main badminton? Ya, dia Sangat sangat suka, sangat suka. Hari Selasa dan Sabtu kami main badminton dan kami punya grup bersama dengan teman-teman di Atambua dengan berbagai latar belakang etnis, latar belakang profesi, latar belakang agama. Dan badminton ini hemat saya bukan saja sarana untuk olahraga saja, tapi ada banyak hal yang kita dapat dari sana, ya, persaudaraan. Ya. Lalu dia WA saya sekitar jam 11.30 itu. Ketika saya katakan, tidakkah Kak, hari Minggu baru saya pergi, lalu dia katakan, oke, baik, mantap. Lalu dia katakan, bisakah sebentar saya ikut ini main badminton? Menawarkan, ya, bisakah sebentar saya ikut main badminton? Karena memang bahasanya selalu seperti itu. Nah, gaya bahasanya yang seperti itu. Mengapa dia katakan seperti itu? Karena saya yang jadi driver ini, ya. Kalau saya berhalangan, otomatis mungkin dia tidak pergi juga karena dia tidak bisa bawa mobil. Lalu WA itu sekitar jam 11.30. 11.30. Ketika saya katakan ini bisa, lalu dia katakan apakah saya bisa ikut main badminton. Setelah itu saya katakan, boleh Kakak. Lalu dia katakan ini, tapi saya masih di Keva. Lalu saya respons dalam sedikit logat Manggarai, oleh ternyata masih di Keva. Lalu dia tertawa, balas tertawa. Lalu dia memberikan penjelasan, tadi malam saya tiba dari Kendari, tiba di Soeferdi jam 9. Di Kendari. Iya, tugas di Kendari. Keva. Tapi dia WA saya, dia berada di Keva kurang lebih jam 11.30 siang. Kemudian saya katakan, oke Kakak, jam 3:10 kita keluar dari sini, karena biasanya jadwal pertandingan 3:30 dan kami pergi ke sana. Sampai di sana teman-teman sudah mendahului kami, mereka sudah main, lalu kami masih antri. Setelah tiba giliran kami, ya, saya dengan dia pasangan pertama. Jarang kami selalu bersama, tetapi jarang. Baru kali ini kami pasangan bersama, karena sebelumnya kita berpikir sudahlah kita harus membaur. Tapi saya tidak tahu yang kemarin ini kami bersama untuk 2 set awal, ya. Set pertama kami menang, ya, memang lawan cukup berat, lawan ini Pak Dokter dengan 1 teman, itu cukup berat. Set pertama kami menang, set kedua kami kalah. Lalu biasanya main hanya 2 set saja supaya memberikan kesempatan teman yang lain juga ikut main. Banyak teman juga yang bergabung di grup itu. Grup kami belasan orang. Belasan orang. Setelah berhenti, lalu dia katakan, minta maaf ya. Saya bilang, kenapa? Saya tadi melakukan banyak kesalahan set kedua itu. Saya bilang, kita bukan kalah juga. Ya. Itu kan satu-satu. Oh ya, sempat guyon juga. Ya, sempat guyon. Setelah itu dia minum, kemudian setelah masuk set ketiga keempat kami sudah ini, saya dengan pasangan lain, beliau dengan pasangan lain. Tetapi beliau yang main lebih dulu, saya masih istirahat. Ya. Setelah beliau main, kemudian dia istirahat, saya gantikan lagi main di dalam. Setelah saya istirahat, beliau masuk lagi. Nah, set kelima dia masih bisa. Set keenam itu ketika dia tunduk ambil bola kasih ke temannya, dia putar ke belakang, dan setelah itu ya. Sempat lihat ketika partai provinsi Partai John Jatuh, sempat lihat. Iya, sempat. Tapi saya berpikir, karena posisi saya di tempat perhitung, di bagian untuk hitung poin itu, saya pikir mungkin ini tergelincir atau apa, karena sebelumnya dia pernah alami itu, tergelincir karena licin itu, ya. Memang waktu dia jatuh ke apa tuh saya belum lihat, tapi ketika dia mulai ini bawah baru saya lihat, karena fokus saya di poin di atas. Kemudian kami lari ke bawah. Saya tidak cemas waktu itu karena dokter ada di situ. Salah satu teman kami punya itu ada dokter, jadi dia yang memberikan pertolongan pertama waktu
dalam perjalanan ke tempat itu ada sedikit nampak kelelahan begitu, atau memang fit seperti yang Pak terlihat kasat mata? Saya tidak melihat bahwa ada kelelahan pada diri Pater John. Ya, ya, tidak ada kelelahan, dan 5 set itu untuk dia itu pemanasan. Biasanya beliau biasa main sampai 12 set. Berarti 12 set biasanya. Ya, Kali ini 5 set yang kejadian Ya. ini. Dan tidak ada ekspresi yang menunjukkan kelelahan, malah dia nasihat teman lain yang sedikit dia katakan engkau harus minum air hangat. Sempat menasihati teman. Kemudian sempat juga bertanya tentang teman itu, katakan, Pater, saya sudah umur 40 tahun sehingga saya lelah. Lalu teman itu tanya saya juga katakan saya juga. Kemudian beliau sambung, saya sudah umur 50-an. Setelah itu dia cerita, setelah itu dia ambil raket dan main. Ketika mendengar kematian waktu itu, banyak apa yang terpikirkan dalam diri Pak tentang kematian bagi yang baik kita memang ini sulit dipercaya. Saya ya secara manusia waktu saya memang tidak terima. Apa alasannya Pak tidak kurang yakin tentang peristiwa? Karena saya kenal baik orang ini kan disiplin. Dia tentu tahu, terutama disiplin diri ya. Nah, iramanya kan dia sudah tahu. Kalau dia capek pasti dia akan katakan dia capek, dan dia pasti akan istirahat. Tetapi kali ini memang saya tidak mengerti dia. Tiba-tiba dia down seperti itu. Karena orang memang stamina-nya kuat. Fisiknya kuat. Iya. Saya bisa tambahkan ya. Salah satu karakter dari Pater John ini semangat asketisnya tinggi. Asketisnya tinggi. Komunikasi dengan tubuhnya kuat. Dalam arti bahwa dia tidak pernah memaksa diri. Kalau memang dia tidak bisa, dia tidak akan lakukan. Ya, sekalipun itu terasa penting sekali, tapi tentu dia punya pertimbangan atau punya pikiran masih ada waktu ini untuk itu. Jadi tidak memaksakan. Tidak memaksakan. Karena saya kenal baik dia. Kalau teman-teman katakan itu karena dia paksa diri itu apa tidak? Ya. Jadi Pater sangat kenal ya dengan beliau. Dia pun kita lihat dari irama hidupnya. Kalau dia capek betul, itu jam 8 dia tidur habis makan. Itu biarpun kita masih dia akan dengan sendirinya ke kamar dan dia tidur. Dia sangat tahu. Dia tahu fisiknya. Dan kalau misalnya dia rasa fit, itu kita sama-sama main kartu sampai jam 10. Tapi kalau jam 10 itu dia sudah punya patokan. Dia hanya tidur itu jam 10 itu dia sudah harus tidur. Pater, apa yang paling berkesan tentang sosok pribadi Pater John di mata Pater sendiri? Yang paling berkesan sebagai imam Tuhan, dari gayanya, apa yang paling Pater kagum? Yang paling saya kagumi dari dia itu soal komunikasi tadi, dan juga dia sangat memperhatikan komparatif, sangat memperhatikan detail-detail. Dia lihat sesuatu tentang orang itu, misalnya ini saya ambil contoh saja, Pater J gitu, kalau misalnya ditahan berarti sudah meninggal. Tetapi waktu dia sosialisasi di sana, dilihat Pater J tidak ikut pertemuan, tidak sampai habis. Nah, lalu habis pertemuan dia tidak sempat ini bertemu dengan Pater J, dia kembali ke sini, tapi dia cemas. Dia sempat cerita saya, ini saya lihat teman kelas itu tidak terlalu sehat. Jadi ini tidak bisa biarkan. Diam-diam dia pergi ketemu Pater Jack dan paksa Pater Jack besok harus ke dokter. Dan Pater Jack taat, besoknya ke dokter itu dapat ini penyakit itu dokter, dan sekarang masih di Jakarta sementara menjalani perawatan operasi besar. Nah, jadi ya dia menyelamatkan orang lain sampai dia sendiri yang kepedulian terhadap. Pater kan sedikit melihat sosok ini seperti apa yang paling berkesan di Pater. Ya, selain yang disampaikan oleh Pater Tarsi ada beberapa hal. Ya, sebelumnya saya lama bekerja dengan dia, lebih dari 6 tahun. Saya kenal Pater John dalam hubungan dengan kerja. Pertama, kerja timnya kuat. Segala sesuatu diambil berdasarkan keputusan bersama. Ya,
Meskipun saya tahu bahwa dia punya hak untuk dia sendiri putuskan itu tidak, tapi dia selalu angkat dalam pertemuan itu. Itu yang lalu yang kedua, cara mengkomunikasikan sesuatu. Meskipun hal itu membuat dia kecewa atau marah, tetapi komunikasi dengan baik, tenang, santun. Lalu yang ketiga, orangnya sangat setia dengan rutinitas. Ya. Lalu kesimpulan saya, dia orang yang baik, orang yang kudus, orang yang asketis. Ya. Satu lagi dalam hubungan dengan kerja, beliau sangat teliti. Teliti sekali. Dia sangat teliti dengan hal-hal yang kecil. Ya, lalu tadi Pater Tarsis sudah ceritakan kepedulian, kerendahan hatinya sangat luar biasa. Selama beliau jadi provinsial, saya jadi magister. Ada hal-hal yang menurut saya ya dia bisa komunikasikan lewat handphone saja atau telepon minta saya ke sana, tapi kerap kali beliau sendiri yang pergi ke sana. Dia Ya, beliau ke sana. Ya, sapa sampai sana, berguyon, ganggu itu ya, berkelakar, memberikan peneguhan. Sisi yang betul. Ya, betul. Membuat kami. Ya. Kebapaannya sangat tinggi, dia kakak yang baik. Kesan saya ya tidak ada ruang, tidak ada jarak ya antara saya dengan dia. Betul-betul kehilangan. Betul, Pak. Ada Kehilangan betul. mungkin kata akhir apa yang harus dilawariskan dari sosok yang satu ini bagi kita dalam komunitas ini? Saya rasa yang paling penting terutama untuk kepemimpinan itu soal relasi yang dijalin dengan rendah hati itu, dan perhatian terhadap konfrater itu yang sampai paling penting. Hal kecil seperti yang Pater Karni sampaikan itu, dia sebenarnya punya kuasa untuk panggil semua kita ke sini untuk sampaikan sesuatu. Tapi dirasa itu tidak bagus. Dia sendiri yang datang, guyong-guyong dengan kita, kalau dia tanya bagaimana ya. Dan modal komunikasi dan ini kita sulit dapatkan untuk itu. Sehingga membuat kita itu dalam bekerja itu kita semangat. Karena bagi saya pribadi ya, kalau pemimpin sudah begitu saya tidak akan kecewakan pemimpin. Dia sudah dengan rendah hati datang menyampaikan ini, baru kita kecewakan, dia akan kita jadi pengkhianat. Betul sosok yang menjadi panutan. Dan kami terus terang saja saya kehilangan betul. Dari gaya bicara Pater dengan pertama yang sosok tidak betul-betul kita kehilangan sekali tentang jiwa kepemimpinan, semangat pelayanan yang luar biasa. Sahabat Komsos, memang sosok yang satu ini sungguh luar biasa dan kita harus merasa bahwa ini kehilangan terlebih untuk Provinsi SPD Timor secara khusus tentang sosok yang satu ini. Dan hari ini jam 9 tepat akan ada misa pemakaman yang dipimpin oleh Pater Viken Kepala Tempua, dan bagi umat sekalian bisa hadir untuk kita mendoakan keselamatan jiwa beliau. Pater, terima kasih Pater Tarsis, terima kasih sudah berkenan hadir di meja podcast kali ini. Dan sahabat Komsos, kita akan jumpa lagi di kesempatan. Kami dari Komisi Kepala Tempua turut berduka cita atas kematian Pater Provinsial. Kita doakan keselamatan jiwa Pater John. Kita akan jumpa di lain kesempatan dan Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.